lagi bersama aku dengan Farah Dan aku Dinta. di podcast kali ini. Kita tuh udah kedatangan tamu nih kak. Iya, tamunya kayak Gitu. Kayaknya orang beberapa teman-teman juga udah pada tahu ya, mulai dari TikTok, Instagram. karena sempat viral kan. Iya, sempat viral. Dibuatin JJ-nya juga loh teman-teman. Iya, sampai teman-teman aku yang dari luar Undip tuh kayak udah itu di Undip ada yang itu nggak sih? Yes, Gitu. udah jadi perbincangan gitu ya Iya. biasanya. Jadi emang di podcast kali ini kita mengundang olahragawan nih. Sebelumnya kita seniman ya teman-teman. Jadi kali ini kita selang-seling aja biar sesuai dengan seni dan olahraga. senioran. Senioran, Gitu. seperti biasa. Langsung aja kita memperkenalkan narasumber kita. Iya, ayo diri dulu kak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Winda Isung dari Fakultas FEB jurusan Manajemen angkatan 2023. Salam kenal Iya, kak. karena Sebelum kita kayak kenalan dulu nggak sih? Iya. Maksudnya aku Farah, aku manajemen juga angkatan 24. manajemen Manajemen juga. Iya. Kalau Kak Dinta? Aku psikologi angkatan 23. Iya. Jadi sekarang kita mau berbincang santai-santai aja sih seputar dengan olahraga juga dan gimana sih caranya bisa tetap stabil gitu ya, maksudnya sebagai mahasiswa tapi bisa main basket juga gitu. Tapi awalnya kita dari pertanyaan yang paling Iya. basic dulu. Hmm. Kesibukannya apa kak belakangan ini? Nah, kesibukannya itu paling latihan basket, terus paling apa ya, nongkrong sama teman-teman, apalagi kalau kopinya itu banyak sih sebenarnya, ada kayak main golf, terus main bowling, segala macam, ya muter-muter lah biasanya. Iya sih. Tapi ada ikut kepanitiaan gitu nggak sih kak? Maksudnya organisasi-organisasi. iya. Semester ini sih banyak. Juga. Sombong amat. Cari banyak pengalaman. Iya. Iya juga. Biar CV-nya penuh. Biar CV-nya penuh. Basket iya, bowling iya, golf iya, kuliah iya, Iya. kepanitiaan iya. Bagi waktunya gimana sih kak? Ya cuman jadi kalau misal ambil matkul tuh ya pagi aja, terus jadi sorenya tuh biar kebanyakan kegiatannya banyak lah gitu. Itu strategi emang di awal pas waktu IRS gitu ya. Jadi emang sengaja dari pagi biar sorenya kosong. Sore malamnya kosong. Gitu Far, manajemen waktu. Ya manajemen waktu nih, jadi pembelajaran aku di War IRS selanjutnya biar nggak salah. Tapi sebenarnya kalau misalnya tadi aku dengar kakak kan lagi sering latihan basket, itu ada pertandingan yang paling dekat tuh apa sih kak? Kalau yang paling dekat itu psikologi dari psikologi. Iya, tahu tuh. Jadi tanggal berapa? Tanggal berapa mas? Dari tanggal 23 sampai 25. Oh bentar lagi minggu Ya minggu ini. ini hari Jumat. Terus latihannya kayak gitu tiap hari gitu. Kalau latihan fakultas tuh hari Selasa sama Kamis. Kalau latihan UKM Undip beda lagi. Dari Selasa sampai Jumat. Tapi itu berarti perwakilan dari FEB ya? Iya. Kayak ini bawa nama fakultas soalnya karena kan adanya di Psikokap gitu kan. Di Psychocap. Nah, itulah. Tapi kalau boleh tahu sebelum kayak kenal basket gitu, awalnya tuh kenapa sih bisa tertarik dengan basket? Apakah Iya. ada mungkin orang tua atau keluarga yang kenalin basket ya? Gitu. Saya tadi apalagi di mention hobinya banyak kan, nggak cuma basket kan, ada golf dan lain-lain. Itu kayak kenapa fokusnya ke basket gitu? Sebelumnya ada ceritanya sih. Nah, cerita ini yang kita Ditungguin. Jadi kan saya baru 3 tahun di Indonesia. Jadi sebelum pindah ke Indonesia itu belum pernah nggak pernah main basketan sama sekali. Jadi setelah berarti zaman 2018 pindah SMA sini, terus ditawarin sama teman-teman ini. Jadi ya sekali-kali nyoba terus ternyata di Indonesia tuh ya aktivitasnya banyak, lombanya juga banyak daripada dibanding Korea. Dan dari situlah aku tertarik. Jadi dilanjutin aja gitu dari ajakan teman-teman jadi malah ketagihan gitu ya. Ilmu baru Far. Ilmu baru. Perbedaan culture. Iya benar. Tapi aku baru jujur kalau di Korea ternyata nggak gitu banyak ya di sini. Enggak gitu banyak. Kalau basket ya lebih rame sepak bola sih. Berarti tuh baru main basket tuh maksudnya nggak dari kecil suka basket gitu ya? Malah dari teman-teman yang Dari yang berpengaruh, sendiri. emang teman-teman Iya. berpengaruh banget. Lingkungan. Dari Indonesia. Oh, tapi bagus sih. Maksudnya jadi ternyata ada hal yang bisa ditekunin lah gitu kan. Itu berarti mulai dari awal banget tuh. Ya awal banget. Terus tadi sempat mention baru 3 tahun. Baru kita tahu. Tapi udah fluent banget. Udah lancar. Iya bahasa Indonesia kayak
sebelum masuk pendidikan sempat SMA di Semarang, Oh. tapi itu pun setahun karena zaman COVID. Oh iya, angkatan COVID. Angkatan COVID. Itu pun 1 tahun pun itu tinggalnya di asrama, jadi setiap hari itu ngobrol sama teman-temannya. Oh, pakai bahasa Indonesia. Ya, tapi rata-rata teman-temannya itu pada dari Jawa semua. Oh, jadi lebih fasih ke Jawa Iya. sebenarnya. Oke, kita maksudnya kita nggak bisa bahasa Jawa, jadi ngobrol juga harus bahasa Indonesia nih. Iya, Siti. Nanti ada yang hujat soalnya aksennya nggak masuk. Jelek. Iya. Tapi kalau misalnya dengar-dengar tentang basket, awalnya kan dari temen nih, itu yang ngajarin juga teman kah atau emang ada pelatihnya dari SMA atau? Ya, yang ngajarin tuh juga teman Korea. Oh. Ya, dia juga satu FEB Undip. Oh iya. Ya, angkatan 22. Yang main juga sekarang juga. Ya, main juga. Hmm. Satu tim. I see. Jadi emang ngajarin juga di situ ya. Ya. Tapi karena emang dari sebelum masuk kuliah atau? Ya, sebelum masuk kuliah. Udah satu SMA. Oh, satu SMA, terus kuliahnya Iya, juga bareng. nari. Ini lumayan seru. Iya sih. Senang banget sih kalau misalnya ketemu teman dari Korea juga kan, jadi bisa komunikasinya lebih gampang dan diajarin Iya. juga kan. Tapi itu kalau misalnya angkatan dulu berarti itu cutting ya? Iya, kakak tim. Kakak kelas dulu di SMA juga. Iya. Jadi dua-duanya ikut wasimiliter dulu, terus dia yang kelar duluan, dia yang masuk duluan. Terus pas masuk itu kayak pas diajak langsung mau atau kayak Oh, akunya. iya. Sebenarnya mau lanjut kuliah di Korea. Oh. Jadi pas bulan pendaftarannya itu aku tuh masih wasimiliter. Jadi bulan pendaftarannya itu rata-rata bulan Desember. Itu kalau di Korea, Iya, untuk Korea. akhir tahun beda ya kulturnya. Tapi ya aku selesai wasimiliternya itu bulan April. Terus jadinya memutuskan untuk daftar di sini nih. Hmm. Karena di Indonesia kan bulan Juni ya. Ya juga Juli. Iya Juni. Jadi setelah selesai wasimiliter itu aku tuh nyari terus tuh mikir wah dulu tuh di Indonesia cuma setahun doang nih, nggak merasa masih kurang lama di Indo. Jadi apa akhirnya gitu. Tapi jadi penasaran deh apa yang bikin nyaman sih dari Indonesia gitu. Maksudnya dari cuaca, Semarang panas banget. Iya. Panas banget. Apa ya kalau itu kehidupannya lebih itu sih nggak keras daripada dibanding Korea. Lebih santai gitu. Lebih santai banget So, kalau lebih- Indonesia. Oh, beda banget ya. Beda sama. banget. Di sana tekanannya banyak mungkin. Iya juga, terus apalagi setelah sekolah kegiatannya kalau di sini biasanya main sama teman. Gitu. Tapi kalau di Korea kan beda lagi. Belajar. Selesai sekolah jam 4 nih, jadi dari jam 5 di ya ada les apalah segala macam sampai jam 9 malam. Habis itu ngerjain tugas jam 12 baru. Itu pun dari SD. Ya dari SD. Oh my god. Emang bisa cara kalau tentang belajar apalah itu Didorong banget ya. ya kenceng banget. Itu jadi pertimbangan nggak sih karena ngerasa kayak di Indonesia lebih santai nih culture belajarnya dan lain-lain, jadi kayak ya udah aku mau aktifin di basket juga deh gitu. Iya itu juga. Jadi waktunya luang, jadi mending dipakai buat basket gitu ya. Lagi ya kenalan sama teman-teman baru. Tapi kalau sekarang berarti aktifnya di UKM sama Bukan sama fakultas. fakultas. Dua-duanya. Itu kayak gitu ada struktur organisasinya kah atau seperti apa? Atau enggak ada? Cuman latihan doang sih sebenarnya. Oh, latihan aja. Latihan rutin aja sama Iya. teman-teman gitu ya. Itu padat nggak sih jadwal latihan kalau kayak gitu kan, apalagi ikut dua-duanya ya. Jadi biasanya latihan fakultas itu dari jam 4 sampai jam 6. Terus kalau latihan UKM Undip tuh dari jam 7 sampai jam 10. Jadi biasanya setelah latihan fakultas baru berangkat ke latihan UKM. Biasanya capek sih. Iya, itu capek, energinya habis kebetulan. Kedengerin aja kayak Iya. Kan main basket juga energinya gede banget kan pasti. Iya. Terus kayak lari sana sini gitu. Cuman emang biasa jadinya ikut biasa aja ya. Iya, biasa udah biasa aja. Udah biasa aja. tapi emang kayak kan latihan kayak gitu kan pasti capek kan, terus kayak Gitu. pernah kayak gitu nggak sih karena nggak mau aktif. Ya pernah mikir juga, tapi kalau di Undip kan emang
banyak sih. Iya, banyak banget. Hampir tiap bulan ada ya. Jurusan, fakultas, semuanya. Jadi kalau ya untuk ya buat ikut lomba gitu-gituan tuh ya pasti nggak bakal mikir seperti itu. Karena waktunya masih ada juga. Atau mungkin ikut basket malah pelarian dari kestresan akademik. Iya, gak stres, larinya ke basket ya kan, biar gak stres. Basket tuh bukan stresornya gitu. Iya, dia malah ngebuang stres itu karena kan ketemu teman-teman, terus jadinya fokus olahraga aja kan biar sehat. Gitu. Sahabat kamu soal kayak UKM basket di Undip sendiri tuh gimana sih? Kira-kira apakah yang bisa join itu cuma orang-orang yang udah jago doang? Atau Bukan gitu lagi, kalau UKM itu semua orang boleh. Boleh. Cowok, cewek, nggak masalah, semuanya bebas. Walaupun dia belum ada basicnya nih, belum ada Iya. pengalaman gitu, oh jadi bisa diajarin di sini. Jadi dari pelatihnya itu, misal walaupun nggak jago tapi dia tetap ikut latihan setiap hari gitu, itu pasti setiap ada lomba pasti dibawa sama pelatihnya. Tapi sekarang total anggota dari UKM Undip itu berapa? Yang pemainnya masih banyak sih, hampir 13, 15, yang lain itu masih banyak. Itu campur sampai angkatan 24 juga? Iya, dari sekarang dari angkatan 22, 23, 24. Kalau kayak gitu ada masa ini nggak sih, bisa kayak tahun depan nih angkatan 22 udah nggak boleh ikut atau gimana gitu nggak? Atau dibebaskan? Kalau itu tergantung lombanya. oh ya, ketentuan dari lombanya Iya. sendiri. Oh ada minimal ya? Biasanya kayak gitu. Angkatan gitu. Nah, sebenarnya tadi ya pertanyaan yang tadi aku kasih tuh kayak aku juga penasaran sih karena aku juga mikir kayak masih banyak orang-orang yang kayak tertarik cuma mereka takut. Minder, Iya, gitu. karena kan kayak Sedangkan yang lain udah pada jago nih, Iya. udah bisa masuk ke liga yang lebih tinggi gitu. Benar. Tapi lingkungannya sendiri tuh mendukung nggak sih untuk orang-orang yang baru mau belajar? Banget. Oh iya, Banget. mendukung banget. Karena udah solid. Udah solid juga. Testimoni. Testimoni gitu. Testimoni. Jadi buat teman-teman nanti angkatan baru juga kalau bisa mau join basket bisa langsung join aja Iya, gitu juga kan. nggak apa-apa. Malah lebih senang ya kalau misalnya anggotanya banyak gitu ya. Iya, orang Korea juga pasti. Ini yang kita cari teman-teman. Gila. Kapan lagi punya teman orang Korea? Di Iya. sini lah di basket ya, ini kita bisa Ini. dapat. Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti yang orang Korea ini saat ini ada 2 orang kan? Iya, ada 2 orang. Sama yang angkatan 22 ya. Yang dua. Jadi masih aktif juga sampai sekarang. Dia aktif juga, tapi sekarang lebih aktif fakultas sih sebenarnya. Karena dia kan sebenarnya kelahirannya udah tua, jadi kadang-kadang ada kena batasan Oh umurnya. iya, ya, benar sih. Iya sih. Memang ada maksimal umurnya juga ya. Iya. Tapi kalau misalnya tiap tahun gitu kan ada perlombaan ya. Perlombaan yang paling besar tuh apa sih kan? Itu namanya Liga Mahasiswa. Liga mahasiswa. Itu antar universitas ya berarti. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti latihannya makin rutin banget ya. Iya, makin kencang banget, makin kencang. Sepada apa sih? Latihannya bisa sampai 4 jam gitu. Tiap hari? Ya, tiap hari. Non-stop. Ya, non-stop. Terus weekend juga jogging lah. Apa? Enggak, better kita nggak usah sih kayaknya. Kita gayanya pakai Iya, jersey. iya, Ayo gayanya dong. pakai jersey. Pakai jersey. Tapi yang lomba Liga Mahasiswa tuh WNA nggak boleh ikut. Oh. Jadi Soal ini baru tahun baru iya, jadi. jadi aku sama yang teman Korea satunya itu kalau setiap untuk persiapan lomba Liga Mahasiswa kita mundur dulu. Tapi tetap datang tuh untuk support teman-teman. Iya, tetap datang buat ya kayak ngajarin nanti di kelasnya sama Karena udah nion, Begitu, kebetulan. Kak. Begitu Oh, kan. begitu. Ajarin itu boleh. Iya. Karena emang pengalamannya juga udah lumayan kan dari SMA ya. iya. Pas COVID kan berhenti tuh, berarti udah nggak latihan lagi atau? Itu jadi latihan basketnya di Korea sama teman-teman Korea Oh. sama pelatih Korea. Karena sempat dulu juga ya. Iya. Ini hubungannya emang mendukung sih, Bar. Maksudnya mau di Indonesia mau di Korea tuh Iya, bener. hubungannya main basket ya. Jadi kayak Jadi seru sih, jadi ngebawa semangat juga, nggak capek gitu kan. bener-bener. Jadi ya style basketan itu beda-beda Indonesia Oh, Korea. oh iya. Gimana tuh? Gimana? Perbedaannya? Ya kalau jujur tuh orang-orang sana lebih tinggi daripada Iya benar, benar-benar. Apalagi gerakannya tuh lebih cepat lah daripada orang Indo. Karena secara genetik juga gitu ya. Maksudnya kayak rata-rata orang sana pasti emang lebih tinggi gitu ya. Tapi apalagi ya kalau dari pelatihnya itu lebih seru sih. Oh iya? Gitu. Ya apalagi pelatih di Indo kan sempat ada Shintae. Iya. Nah, Soalnya kan udah kayak bener-bener. Iya. Bener-bener. Iya sih, tapi emang si Neo bagus banget. Jadi ngedorong banget gitu loh.
posisi. Iya, posisinya di posisi. Itu biasanya power forward. Jadi pakai ya biasanya kalau main tuh biasanya tabrak-tabrakan gitu pakai otot. Oh iya, oh ada yang perannya kayak gitu Oh ya? iya? Oh my god, ini pengetahuan baru gitu. Tapi setelah itu ada lagi nggak? Maksudnya biasanya mungkin peran yang lain. Banyak juga kayak misal center nih, biasanya center tuh rata-rata orang yang tinggi dan beratnya Oh. besar. Itu yang suka ngeblocking bagian dekat ring itu apa namanya? Itu center. Itu saya lebih yang ngejagain. Karena emang kalau misalnya Kak Dita nonton basket itu kayak ada polanya gitu kan, pasti Ada. strateginya ya. Nah, aku masih center. Enggak, sebelum jadi center juga udah kayak bersingkir gitu. Iya. Aku dikira bola. Tapi emang kalau misalnya aku nonton basket, jujur aku udah sering nonton basket dari semester 1 gitu. Apa sih gitu. dari manajemen iya nih, dari manajemen cup tuh habis itu kayak Olimpipo juga, nanti Olimpipo juga ada. Kakak ikut main nggak? Ikut lagi. Ketemu lagi kantor kan? Ketemu lagi karena kita juga jadi panitia kebetulan di sana. Jadi belum mau ketemu. Soalnya kalau misalnya aku lihat dari pertandingan basket itu tuh kelihatan gitu loh kayak strategi-strateginya. Tapi untuk mikir strategi itu susah nggak sih Kak? Gitu. Kalau dari FEB ya, FEB itu secara main tuh kayak beda sama fakultas lain. Kalau kita tuh mending kita mainnya jelek gak apa-apa, yang penting mental kalian tuh jangan turun. Benar. Karena main mental banget sih dengan supporteran yang sekenceng-kenceng itu memacu adrenalin banget gak sih Kak? Maksudnya denger teriakan-teriakan kayak gitu. Nah, itu malah bikin aku semangat sih sebenarnya. Kalau udah lama-lama gitu jadi satu keluarga. Satu keluarga. Solidaritas. Sorry. Karena ada UKM DIP yang menyatukan seluruh fakultas juga kan. Jadi mereka jadi temenan juga sebenarnya ya. Iya, teman juga. Bagus sih. sorry. Ada minimal tinggi nggak sih mas kalau mau join basket? Join basket. Join kayak UKM di. Enggak ada minimal tinggi. Oh nggak ada. Semua orang boleh ikut. Semua orang boleh. Mungkin yang masih di bawah 100 cm gitu masih anak-anak boleh ikut. Kesempatan banget untuk semua orang. Benar. Pasti kasih kesempatannya kok. Itu buat teman-teman yang baru-baru mungkin tertarik gitu kali. Tapi selain basket kan ada banyak UKM ya di sini. Ada ketertarikan sama UKM lain nggak sih? Atau emang? Selain basket, aku sih lebih lagi tertarik sama renang. Jadi emang dari kecil kan udah bisa renang gitu kan. Terus apalagi pas di Wamen kan aku bagian laut. Jadi kayak setiap latihan tuh pernah renang 3 km. Oh, jadi udah biasa gitu. Udah biasa. Tapi kenapa pas waktu SMA nggak fokusin ke renangan? Karena lagi fokus sama basket. Iya sih, Basket. jiwa itu basket. Apalagi lombanya lebih banyak juga. Iya benar kalau renang kayaknya nggak sebanyak itu ya. Paling setahun sekali. Saya basketnya emang terkenal banget sih. Maksudnya jadinya potensinya juga Iya, kayak dorong. Iya benar. Iya sih sekarang udah banyak orang-orang keren ya. Kalau misalnya kalau itu apa sih? Tapi ada klub basket yang favorit nggak di Indonesia? Rock basket. Yang Ya pemain basket? ada sih Satya Wacana. Oh, Satya Wacana. Yes. Karena dulu dari walaupun bukan satu SMA tapi ada temanku dari sekolah lain, dia tuh jadi lanjut ke masuk ke Satya Wacana. Jadi support lah ya. Iya, di aku situ. dukung dia aja sih. Mungkin udah sering nonton Satya Wacana tuh nggak? Itu Iya. kan biasa di Gor Undip kan? Iya, kalau setiap ada tanding aku mau ya ikut nonton sih sebenarnya. Kalau nggak bisa datang mungkin nontonnya lewat gitu. Terus aku mau nanya deh. Tapi ini agak loncat ya. Tadi aku penasaran kan tadi kalau liga mahasiswa UNA itu nggak bisa join ya. Jadi berarti kalau menurut Masnya sendiri turnamen apa sih yang paling wah, yang paling berkesan? Karena kan liga mahasiswa Iya. iya Kalau selama di Undip Iya, ini, gitu. selama di Undip ini. Jadi ada lomba akpol sih sebenarnya. Oh, Oh itu iya. gimana Mas? Lomba apa ya lomba akpol? Berarti itu dari dia bilang UKM Undip mau mewakili Undip ya? Iya, Interesting. Itu biasanya bulan kapan? itu biasanya bulan sebelum Olimpico Oh, sebelum biasanya. Olimpico. Berarti bulan September kalau enggak Oktober. Nah, ada nggak sih momen dimana cedera atau kayak
bikin trauma gitu? Pasti ada. Pasti ada ya? Kayak Pasti semua ya? orang ada ya? Saya aja baru bulan Februari kemarin itu pun ada lomba seri vokal. Sipil ya? Bukan kan? Gimana? Sipil, teknik sipil. Dari sipil. Oh iya. Itu Nanya. finalnya ada yang juara kan FEB manajemen. Tapi saya cedera. Oh iya? Tapi tetap dipaksa main sih. Tapi sekarang udah aman lah. Udah, itu cederanya karena apakah salah tumpuan kaki? Terus sama nabrak. Jadi itu saya lompat terus pas jatuh itu saya injek kakinya musuh. Kakinya terjadi. Paham. Jadi emang masalahnya di bagian kaki ya? Ya, pasti. Itu sakit banget kan? Ya, Sakit banget. Tapi itu tetap harus lanjut main lagi nih. ya itu sebenarnya nggak usah lanjut, nggak apa-apa sih. Tapi dulu aku mikir ini kan final juga. Jadi diperjuangkan lah ya. Iya. Udah nanggung gitu. Apalagi kan manajemen harus kuat. Setuju. Kebetulan kan kita sama-sama manajemen jadi Ngobrol berdua aja. Ngobrol berdua aja deh kalau gitu setuju dah. nih. Soalnya anak-anak manajemen itu harus bangga karena ada 2 pemain. Nah, bener. Pemain Harus naturalisasi. Bener. Bisa Bisa ya. Sorry ya psikolog ya. Tapi tahu nggak sih kalau jersey FVB kan ada bendera Korea sama Indonesia. Iya, aku perhatiin itu. Karena aku memang pas lihat fotonya juga, itu tuh ada benderanya juga. Setelah kita ngobrol aja berdua serat. Lagi didesain karena kebetulan ada pemain dari luar juga ya. Itu keren sih. Apalagi yang desain tuh dari aku. Oh, Guys, mau rekrut boleh. Teman-teman boleh Saya langsung jelaskan. beli jersey-nya juga langsung Iya. kak juga. Itu emang desain sendiri atau ada timnya gitu kah? Saya pasti desain sendiri. Kakak. Oh my God. Keren ya. banyak ya. Banyak ya, Kita jadi bingung. Iya. Iya. Kerjaannya juga banyak gitu. Iya. Buat lomba besok di belakang bakal ada nama-nama Korea masing-masing. Oh iya. Oh my God, sorry kalau lebah itu kayak keren banget. Kenapa karena Mungkin Bangga. karena ada orang Korea juga sih. Ini soal di bridging aja ya, di bridging. Sebuah kebanggaan banget sih kak, maksudnya kayak bisa, ibaratnya kolaborasi, nggak kolaborasi sih, maksudnya bisa ngebawa nama Korea juga kan, Iya. karena ada warga negara sana. Itu bagus sih, keren deh. Kalau misalnya nama aku dijadiin Korea jadi apa? aku mau Farah. Farah jadi Farah. Dinta. Berarti sama Dinta. Hanya ngasih kak. Ayo ngasih ya. Opo. Tapi mau deh, coba diajarin ini perkenalan pakai bahasa Korea boleh? Iya boleh. Boleh. Gimana sih perkenalan bahasa Korea? 안녕하세요. 저는 윤대성이고 23년도부터 인도네시아에 와가지고 지금 Oke. 경영학 다니면서 공부하고 있습니다. Oke. Yang gue denger oke gitu ya. Dia kalau nonton bahasa Korea, nonton drakor juga gitu doang gitu yang tahu. Coba translate tadi sama Mas Mas. Ya, halo, nama saya 윤대성. Saya masuk unjuk dari tahun 2023. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang bahasa, waktu awal belajar bahasa Indonesia itu gimana? Itu ya awalnya ngobrolnya pakai bahasa Inggris sama teman SMA. Oh Jadi ya walaupun misal mereka lagi ngobrol nih, aku cuma denger aja dari samping, terus mereka lagi ya mereka yang paling sering pakai kata-kata tuh apa. Jadi karena sehari-hari juga dengerin itu, jadi ke bawah juga ya, jadi bisa lancar gitu. Ya, biasanya dulu contohnya misalnya ayo Yun mau apa? Ayo makan soto. Soto itu apa? Karena aku nggak tahu ya. Iya. Udah aku pasti ikut aja. Terus oh ini ternyata Oh, namanya Iya, soto. iya. Ngomong-ngomong tentang makanan, makanan favoritnya apa sih di Indonesia? Itu my state of soto sih. Oh iya? Soto. Kenapa tuh? Karena makan mie soto itu pagi juga oke. Nah, Malam setuju. juga oke. Setuju. Kapanpun ya oke lah, oke banget. Buat ya terlalu nggak berat juga. Iya. Tapi kalau dari makanan, makanan Korea sama Indonesia tuh ada yang mirip-mirip gitu nggak sih rasanya? Misal ada sih capcay. 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 Oh japchae. Ya, Japchae. capcay. Japchae. Kalau di Korea panggilannya capcay. Japchae. Capcay. Kira capcay. Sorry. Itu mirip apa? Ya capcay, miripnya capcay. Capcay sama japchae. Ya. Capcay. Kalau di sini kan
sebutannya kan capcay. Kalau Ah, di Korea panggilannya I capcay. see. Apa sih? Paham? Paham nggak sih? Nanti bentar ya. Gampang mas, gampang. Iya sih. Oh gini, Apa? kalau buat pemain basket tuh ada kayak ini ngasih pantangan, jangan makan ini Oh nanti iya benar. nanti ngap gak bisa lari. Enggak, atau nggak boleh minum es, nggak boleh minum apa gitu. Kalau dari UKM Undip itu rata-rata gak dibolehin minum es. Minum gak apa-apa, tapi harus tanggung jawab. Ntar mainmu jadi kayak kelihatan lemas. Oh iya? Kalau kemarin. Itu ada efek ya ternyata ya. Iya. Jadi biasanya minumnya air biasa aja gitu. Biasa. Kalau makanan nggak ada. Kalau makanan nggak ada. Nggak ada. Kalau makanan pedes sih. Pedes. Ya? Apa dia nggak boleh? Efeknya nanti. Kalau pas masih ada pertandingan turnamen itu, gitu ya? ya turnamen itu mungkin Dikurang-kurangin. kurang-kurangin aja. Oh, masih pada tadi tuh kita ngomongin kayak selama di UKM-nya gimana, tapi kita tuh nggak nanya gimana cara masuk UKM-nya. Nah benar gitu. UKM Undip. UKM Undip, UKM FEB juga boleh. Boleh boleh. Apa ya, adakah berkas yang harus disiapkan? Iya, Mungkin harus. waktu kuliah pakai jersey mungkin, pegang bola basket ya. Iya. Sebenarnya nggak usah persiapan apa-apa sih, Oh, cuma Iya. bawa sepatu basket. Dan kalau misal UKM Undip nih dari Selasa sampai Jumat datangnya jam 7 di Purundip. Purundip aja nggak apa-apa. Mulainya dari jam 7 sampai jam 10 mungkin. Kalau latihan Fakultas FEB itu hari Selasa sama Kamis dari jam 4 sampai jam 6. Jadi emang langsung datang aja boleh gitu. Tapi nggak ada kayak timeline oprek-nya gitu ya? Kayak Enggak ada, enggak ada. oh jadi kayak ya Itu besok biasa makan aja. Iya datang terus paling kalau ya ngobrol habis itu kan paling dimasukin grup basketnya. Berarti emang terbuka itu buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai juga bisa ya. Boleh banget. Yang penting ada niat. Iya. Niat itu udah pasti. Niat sama mental. Iya. Bener sih. Ada acara gitu gitu. Wawancara nggak ada. Sebenarnya ngobrol aja sih mungkin ya. Oh ya kayak Paling kenapa gitu. Kalau mau jadi manajer lah Oh. itu baru ada. Itu baru masuk ke pengurusan UKM-nya ya. Iya. Di UKM Undip itu ada kepengurusannya juga. Kayak ada ketuanya kan, Iya, ketua ada. UKM-nya, terus wakil sekretaris kayak gitu. Iya. Cuma Itu baru ada oke ternyata. Jadi kalau misalnya anggota aja, teman-teman semua bisa ikut gitu langsung. Kalau jadi kepengurusan tuh harus jadi pemain juga nggak? enggak ya? enggak harus. Karena emang mereka emang ada Fokusnya. pengurus ya. Iya. Tapi berarti nggak susah. Enggak susah, gampang banget. Seleksi ada seleksi dribble. Nggak ada. Enggak ada. Shot mungkin harus 3 point gitu kan. Tujuan latihannya kan buat jago ya. Jadi terbuka banget kalau misalnya teman-teman yang belum jago, jadi bisa dilatih di sana gitu ya. Emang mendukung banget maksudnya buat anak-anak, buat orang-orang yang Iya. emang ada minat di basket tuh nggak harus jaga dulu kok guys. Iya. Yang penting daftar aja. Iya daftar aja. Gak ada minimal tinggi. Bener nggak ada tuh. Siapapun bisa masuk. Nggak minimal tahu aja sih namanya bola basket. Ada Iya. bola basket itu udah minimal banget ya. Minimal banget ya, Iya. itu ya. Kalau pakaian-pakaian gitu nggak ada aturan ya. Nggak ada aturan. Kaosan juga boleh ya kalau kaosan. Itu yang penting niat aja sih. Langsung aja datang ke Gor Basket Undip dari hari Selasa sampai Sampai Jumat. Jumat. Itu sih. Paling Seru tapi seru banget sih Iya. karena ternyata aku tuh baru tahu juga kan ternyata kita tuh gak cuma ngomongin basket jadi di sini ternyata jago desain juga bisa nama brand nama Pakai orang Korea. juga suka makan soto. iya, ini fun fact-nya banyak Fun banget. fact, Fun banyak fact-nya banget. Kayak banyak belajar culture Iya, bener. di Korea juga gitu. Seru banget. Ya, tapi kalau misalnya pas pertama kali ke Indonesia nih, kaget nggak tuh sama cuaca? Kaget banget. Kaget banget. Itu Lagi setiap lihat ceweknya itu kayak mereka tuh apa sih, lagi pakai apa sih? bener. Ternyata mereka tuh Islam. Kalau Islam harus pakai hijab. Jarang banget. Sebelum pindah Indonesia tuh nggak pernah lihat. Oh iya. Nggak pernah lihat masjid. Nggak pernah lihat. Tapi di sana di kota apa? Atau daerah apa di Korea? Oh, aku. Iya. Ansan, namanya Ansan. Di sana juga. Biar kenal aja siapa tahu kita ke Korea, bisa kita jalan-jalan di sana. Itu daerah mana? Daerah Gyeonggi sebenarnya. Tapi kalau sama Seoul paling setengah jam. Deket ya berarti? Sama bandara juga setengah jam gitu. Kalau macet paling 1 jam lah. Oh, ngomong-ngomong kemacetan. Kemacetan. Tapi
kemacetan di sana sama di sini beda nggak? Sebenarnya lebih macet sana sih, Oh, karena iya. negaranya kan kecil ya, jadi Prakteknya kita baru tahu di sini. Tapi kalau misalnya drakor, kalau dari segi drakor tuh kayaknya jalanan Bagus gede ya? gede banget ya. Iya. Kemacet. itu karena mungkin drakor aja sebenarnya. Mungkin ada mobil-mobil yang dihilangin. Balik lagi ya, kan Iya, realitanya pasti iya, nggak realitanya seperti beda. di drama dan Iya di sih. film kayak ini aja. Tapi kalau kalian sendiri lagi sering nonton drakor juga nggak? Iya sih, suka, emang suka. Oh, iya? Tapi pakai subtitle Indo, biar Oh, aku iya. sekalian belajar bahasa Indo. Bagus. Nggak, kalau kakak sebenarnya bahasa Korea, biar belajar bahasa Korea juga. Tahu cincanya. Bisa ada dari kultur yang bisa dipelajari juga dan ternyata jadi nambah pengalaman banyak ya gitu ya. Seru. Aku jadi pengen tahu kira-kira dari masnya sendiri ada harapan gak sih buat UKM basket ke depan atau kayak ajak mahasiswa kan bentar lagi Angkatan baru, iya, angkatan baru. adik angkatan 25. Iya. Adik-adik Ajak manajemen, dong. terutama manajemen kita. Semua Semua apa buat kayak Undip? UKM Undip, UKM Undip. boleh promosi PPP juga Iya, boleh. boleh. Ya, yang buat ya berarti ini angkatan 25 ya. Yang untuk angkatan 25 yang mau ikut basket Undip ya silakan, kalian gak ada batasan ya umur dan apalah, kalian cuma datang aja terus main basket. Kalau ntar ketemu sama aku kalian apa aja nggak apa, santai panggil aku Pak. Seru. Iya, tapi semoga teman-teman jadi teman juga ya, biar bisa ikut ketemu sama Opa. Semoga beneran makin banyak Iya, ya bener. Amin. Nah, sebelum kita closing, kita ada sedikit mitos, fakta dan atau mitos nih. Kayak Game tentang sedikit Iya, sedikit anak game. basket. Nah, boleh banget. Ini sebenarnya sambil sharing-sharing juga sih. Basket itu biasanya populer di kampus. Apa sih? Fakta ya? Approve guys. Tapi emang banyak yang kenal ya jadinya. Ya, apalagi FPP kan udah terkenal banget itu. Sorry kalau bawa-bawa fakultas lagi karena sebangga itu ya kan dengan Yes. FFP. Kalau juga keren. Nah, lanjut nih ke nomor 3. Oke. Pemain basket itu biasanya susah bagi waktu antara latihan sama kuliah. Itu fakta atau mitos? Tugasnya keteteran nggak sih kalau latihan mulu? Ya, kalau ada niatnya sih nggak itu ya apa? Nggak keteteran. Jadi itu apa atau mitos? Mitos. 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 Dia yang baiknya. Iya, iya. Harus jujur ya. Branding. Branding. Lanjut. Nih, kalau mitos atau fakta? Anak basket jarang mandi setelah latihan. Wah, kalau itu mitos sih. Oh, mitos. Bersih banget anak basket tuh Bersih banget. langsung Bersih. bersih. Langsung mandi. Walaupun jam 10 malam baru kelar. Iya. Langsung mandi malam-malam. Nggak apa-apa. Yang penting tetap nyaman aja ya. Gitu. Walaupun latihan sampai jam 10 jam 11, kita mandi dulu baru makan. Oh, itu sehat tuh. Bagus. Keren. Iya, baik. Lanjut. Nah, mitos atau fakta? Ya anak basket nih misalkan lagi latihan, kalau udah capek lari, pura-pura ikut tali sepatu. Itu fakta. Fakta. Finally. Ada yang fakta ya lagi. Itu pengalaman pribadi. Oh, bukan aku ya, bukan. Yang pernah Pokoknya- lihat aja. Pokoknya ada yang begitu. Yes. Ada yang begitu. Ada yang tiba-tiba izin ke toilet, ada. Oh, ada yang tiba-tiba bukan kamu ya, bukan. Bukan kamu dong, pasti bukan. Nggak mungkin dong. Lanjut. Fakta atau mitos? Main basket itu cuma butuh fisik, gak perlu mikir. Mitos. Mitos. Kenapa tuh? Mikir juga. Karena mikir strategi ya. Soalnya setiap tanding kan pasti musuhnya beda-beda. Jadi style-stylenya mereka tuh pasti beda-beda semua. Tapi gimana sih caranya ngetahuin strategi dari musuh itu? Kayak maksudnya dengan banyaknya pertandingan dan banyak lawan itu gimana cara memperhatikannya sih? Sebenarnya kalau aku sih dari lihat apa ya, satu-satunya mereka tuh tergantung teriak apa enggak di lapangan. Misal lapangannya sepi berarti mereka cara komunikasi. Tapi itu boleh ya komunikasi kayak maksudnya
ngasih apa ya, ngasih kode gitu di lapangan gitu nggak apa-apa? Boleh. Biasanya kalau aku main tetap teriak, tidak apa. Itu salah satu strategi juga mungkin ya. Oke, next. Mitos atau fakta, tanding lawan kampus sendiri tuh lebih menegangkan daripada tanding lawan kampus lain. Lebih berat bawa nama fakultas atau bawa universitas? Berat maksudnya capeknya. Enggak, maksudnya berarti kayak Pressure. deg-degan. Iya. Mungkin FPB sih. Iya. Karena ya ada bendera Koreanya juga ya. Jadi Oke. Itu udah di-mention. Ini di-mention terus ketiga kelompok kelima. Iya. Boleh disimpulin kayaknya kesimpulannya itu yang ngedesain, terus habis itu dengan bangganya pasti. Jadi fakta ya. Fakta. Tapi kira mayoritas anak-anak basket tuh mikir kayak gitu atau nggak? Atau karena Dari jadi personal personal aja. aja? kalau aku sih karena mungkin ada bendera Koreanya. Kalau ada bendera Koreanya kita Kelima kali, keenam kali, ketujuh kali boleh disebutin aja. Itu nanti jadi judul kayaknya di sini. harusnya bawa jersey. I see, enggak, tapi boleh nanti ditampilin kali ya gambar Iya, desainnya iya. nanti. Gitu. Boleh langsung cek langsung di Instagramnya ya kak? Iya. Instagramnya apa? Instagram UKM apa untuk apa Oh, ya? yang FPB, basket FPB. Basket Basket FPB. FPB. Cek guys, cek Cek ya guys. langsung nanti di drop di sini. Oke. Lanjut. Yang terakhir. Terakhir. Jadi pertanyaannya harus dijawab jujur ya. Oh, harus jujur. Mitos atau fakta? Anak basket biasanya pacarnya banyak. Ceweknya banyak lebih tepatnya. Mikir tapi biasanya kalau begini ada kecenderungan ke arah fakta gitu ya. Fakta sih. Coba bisa dijelasin lebih lanjut? Ya Pengalaman aja. Kalau bukan pengalaman pribadi kan biasanya bukan pengalaman pribadi, pengalaman teman nggak apa-apa. Kalau bukan, mungkin karena setiap ada lomba kan pasti banyak yang nonton ya, banyak yang menonton. Jadi gitu. cewek-ceweknya kan pasti bakal nonton kan, bakal ya misalnya ya bisa jadi salah fokus lah sama seorang. Jadi padahal tuh padahal Yuni di kelas biasa aja, tapi ternyata dia kalau di lapangan Oh, berarti pengalaman pribadi. Ada tuh, juga. ada tuh yang ngomong kayak gitu. Ada yang ngomong gitu tuh. Gak persis kayak gini Oh, tapi nggak perlu. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin ada yang komen-komen TikTok juga Iya. gitu. Fakta guys. Fakta, guys. Katanya fakta guys. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati nih yang mau deketin sama cowok basket. Lihat dulu nih, ada cewek gak nih? Gitu ya. Ada nggak yang ceweknya nggak banyak? ada pasti banyak. Masih di Santai Iya, aja, ini bukan udah- golongan itu tapi. Enggak, ini termasuk golongan yang setia dong. Setia ya, Pasti setia. dong. Lebih senang dikenal sebagai pemain basket atau konten kreator. Itu dari awal ditanya. Iya. Konten kreator gak sih? Oh. Kenapa tuh alasannya? Ya kalau misal terkenal dari gara-gara cuman pemain basket kan yang tahu-tahu aja sebenarnya. Kalau dari TikTok kan pasti banyak yang tahu dari luar. Jadi nggak cuma suka main basket, tapi orang-orang yang nggak tahu pun bisa kenal gitu ya. Ya, aku tuh pengennya Aku tahu dia karena dia konten kreator. Oh, ternyata dia main basket juga. Jadi konten kreatornya pertama. Tapi itu sebagai dari ini nggak sih kepikiran untuk kayak nanti ingin meneruskan lebih lanjut jadi konten kreator atau gimana? Ada kepikiran seperti itu kan mungkin? ada. Karena untuk itu saat ini ya sangat apa ya, beneficial juga ya, maksudnya kayak Iya. pengalaman kerja sama brand dan lain-lain. Iya. Apalagi dengan jersey Koreanya, Korea. bendera Korea. Udah sih kayaknya Itu Itu kayak- pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup itu yang paling gongnya sebenarnya. paling gongnya dan ternyata approve. Approve. Iya. Jadi itu jadi salah satu konten. Tapi jujur aku seneng banget bisa mendengar banyak obrolan dari Kayun ini. Apalagi tentang kultur yang beda, terus makanan favorit, jersey bendera. Jersey Korea. bendera. Jangan lupa teman-teman dibeli, mungkin boleh langsung aja cek di sini. Ini gambar-gambar. Iya. Udah, jadi seneng banget ya. sih.
nanti jam 3 kan? Iya. Semoga sih ya semoga. Nanti kita ketemu lagi orang Dipo. Iya. Jadi kan Oh, iya. bawa nama. Nah, berarti kita kan ntar hari Jumat banyak ketemu lagi ya. Nanti kalau ketemu lagi bawa ya? Iya, jersey bawa. Pasti kita pakai. Iya. Boleh, ditunggu, jangan lupa teman-teman benderanya. Kalau belum ada beli dulu, ditempel. Aku udah penasaran banget karena dari tadi udah 70.000 kali. Iya, di Iya, mention. bendera Korea. Ini paling pertama di sini ya, mentionnya itu. Iya. Oke deh, terima kasih banyak Kak Yayun. Terima kasih banyak udah makan waktu. Semoga apa yang kita bicarakan, apalagi bercanda-bercanda, gak dimasukin ke hati juga. Iya. Itu kayak cuman sharing-sharing aja sih. Mungkin Kayun ada closing statement nih buat teman-teman yang nonton. Atau promosi sih lagi boleh, promosi IG lagi boleh. Ya pokoknya masuk FVP lah, jangan selain kampus FVP. FVP aja lebih spasi. Oke, nanti ketemu sama Kayun teman-teman. Buat teman-teman angkatan 25, mungkin kayak ada yang kepo nih FVP seperti apa gitu. Boleh langsung aja ditelepon. Tapi jangan lupa juga daftar ke UKM Undipnya. Yes. Dia lebih seru karena lebih luas ya cakupannya, antar fakultas juga semua masuk. Jadi langsung aja ikut main. Yes, dan daftar seniora. Oke, terima kasih. Dadah. See you. Bye-bye.